Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita tundukkan hati kita dulu, kita membaca kitab surat Al-Fatihah agar inilah pembuka yang Allah akan anugerahkan semua pintu-pintu keberkahan, kesuksesan, kelapangan dan kelancaran akan selalu dilimpahkan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amin ya rabbal alamin. Hari ini karena saya diamanahkan untuk sharing pagi ya, berkaitan dengan amanah Rakornas kali ini adalah kita semakin menebar manfaat. Ya, cari-cari judul, kayaknya semua mah ayat-ayatnya udah diadopsi sama Ustaz Zerwana dari semalam kan itu. Namun sore ya. Namun insya Allah yang namanya Al-Quran tidak akan pernah habis. Bismillah, rekan-rekan sekalian, jazakumullah khair dari Sabang sampai Merauke. Yang kita bertemu di tempat yang sangat strategis, nggak jauh kok dari Tanah Abang. Karena kalau strategisnya untuk teman-teman Salimah itu, orang kemarin aja panitia Google Map-nya sampai salah mengarahnya ke Tanah Abang. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini ada beberapa ayat-ayat yang ingin kita tadaburkan agar nanti kalau sudah menggunakan referensi dari ayat-ayat Al-Quran, yakin semua ayat yang dibawa dari Sabang sampai Merauke pasti sama. Ya tinggal bagaimanakah kita mengaplikasikan dan mengekspresikan ayat-ayat tersebut untuk menebar manfaat. Pertama, kita tadabur ayat yang paling terakhir diturunkan. Ayat apa? Al-Maidah ayat ketiga itu adalah ayat hukum yang terakhir. Karena masih 3 bulan Rasulullah SAW hidup. Masih 81 hari bernafas. Nah, yang menjadi rujukan kita adalah ayat yang paling terakhir. Al-Baqarah ayat 281. Barakallahu fikum. Ya, surat Al-Baqarah ayat 281 artinya ayat ini menjadi wasiat. Setelah 23 tahun Rasulullah SAW diturunkan ayat secara bertahap. Padahal kita tahu dari sejak diturunkan prosesnya Rasulullah, walaupun Rasul udah baik, tapi menjadi manusia terbaik itu butuh 23 tahun. Mirip-mirip sama Salimah. Ya kan? Ya. Salimah sudah di umur 23 tahun. Mau yang gabungnya baru kemarin, pokoknya di Salimah mah gak ada istilah mantan. Muter-muter aja. Ya, karena dakwah ini satam syibina obigoirina akan terus berjalan tanpa kita ataupun dengan kita. Walakin nahnu namutu bidu di dakwah. Tapi kita yang akan mati kalau kita tidak terlibat dalam dakwah. Bersyukurlah yang dari awal rahim ini mengeluarkan Salimah ya masih tetap jejak ya, walaupun on off kayak saya. Ya, tapi ya hidup itu tak begitu berwarna kalau tidak ada ummu. Ya.
Lihat aja kalau yang warna-warnanya merah, hitam, coklat, biru, tapi begitu ada ungu, beda sedikit tuh. Pokoknya Salimah di mana-mana kalau dijadikan sebagai undangan ya, beda sendiri. Karena di antara gelapnya warna, terangnya warna, kalau nggak ada ungu, ya nggak rame, gitu kan. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 281, inilah pesan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sudah resmi menjadi orang yang terbaik. Ya, saat 23 tahun sudah menerima amanah dakwah. Begitupun dengan kita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah." Kalimat awalnya sama dengan kalimat yang akan kita raih nanti sebentar lagi di bulan Ramadan. Karena pribadi yang bertakwa itu di bulan Ramadan adalah pribadi-pribadi yang sukses, kan gitu. Kalau teman-teman lihat ayat 183 sampai ayat 187, ayat-ayat Ramadan, itu kan pialanya macam-macam itu. Yang bisa menjadi evaluasi. Dari ayat 183 dan 187, siapa yang sukses di bulan Ramadan harusnya dapat piala ini. Piala apa? La'allakum tattaqun. Ayat 183. Kalau 187-nya la'allahum yattaqun. Sama-sama bertakwa. Nah, bismillah kita akan ketemu di bulan Ramadan dengan lebih barokah karena kita sudah berdoa. Nah, suksesnya seseorang ketika ditarbiyah dalam tarbiyah, ya dalam dakwah, ketika Allah menyebutkan di ayat ini, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah yang suatu saat kalian akan dikembalikan. Ini isyarat Rasulullah pun akan tiada, ya, karena sudah selesai. Ya, lalu apa yang diingatkan oleh Allah? Ya, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Pada saat nanti kalian dikembalikan, yang akan Allah tunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak akan pernah menzolimi kita. Allah akan anugerahkan semua yang kasabat. Ternyata apa yang kita usahakan, bukan apa yang telah kita berhasil membawa kemenangan atau kekalahan. Allah mah nggak lihat siapa yang memenangkan. Ya, karena semua milik Allah, pasti Allah yang akan memenangkan. Tapi Allah hanya ingin melihat kasabat, siapa yang berkontribusi, ya berkontribusi, ya dengan jerih payah. Karena jerih ada yang ya saya menjadi fenomena mah di Salimah kali ini juga, masya Allah, begitu masuk ke ruang dapur Salimah, ya, ke restoran Rakernas Salimah, akhwat jangan heran, hanya di Salimah yang model begini. Itu dijaga dua guru besar dari anak dua guru besar Betawi. Sampai saya mau masuk juga grogi. Ini yang jagain restoran Ustazah Samiroh, Elsie dan Ustazah Rodo. Ini ya Allah, ini anaknya guru besar itu, guru besar Betawi, kayak ya hasbi Allah, ya yang memerdekakan, salah satunya membawa misi kemerdekaan di Betawi itu kayak hasbi Allah. Ada nggak ustazahnya? Ustazah Roda beteler, ya kan? Sampai kemarin mau dipoto, jangan diupdate. Kenapa? Bisa diomelin sama jamaah gue. Jangan, ya Allah. Ya, ini di Salimah, karena Salimah tidak memandang siapa kamu, ya kan? Ya, semua di Salimah kita hanya berlomba-lomba, maka sabena apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan dan memenuhi semua maka sahabat apa yang telah kalian usahakan. Nah, dari sini ya bahkan wahum la yudlamun, kalian nggak akan dizalimi. Nah, dari sini khususnya kan kita perlu mengevaluasi, ya, karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala hanya ingin melihat sejauh mana jerih payah kamu,
bukan hasil kamu, dan Allah tidak akan menzolimi sampai Allah mah tahu banget manusia mah pelupa. Satu. Yang kedua, manusia geeran. Kayaknya mah dia udah berjasa kan gitu kan, kalau nggak ada saya nggak sukses nih Rakernas. Itulah tipe manusia. Dan manusia yang tipe-tipe seperti itu, makanya Allah turunkan para pengawas, para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sampai tadi saya lihat di dalam Al-Quran surat Qaf, ya Allah, malaikat yang menjadi pengawas kita agar Allah tidak menzolimi siapapun yang berkontribusi walaupun di gelap malam, nggak kelihatan. Ya. Tapi luar biasa, malaikat ini tidak akan pernah menutup jasa-jasa kita, karena mereka diminta untuk selalu mengawasi. Siapa nama malaikatnya? Ternyata berkesinambungan ini. Ya, pertama, malaikat yang sekarang masih menjaga dan mengawasi gerak-gerik kita di setiap langkah kita. Itulah dalam surat Qaf di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Memang kalau nanti lihat di ayat Al-Qur'annya, versi terjemahannya nggak disebut nama malaikatnya. Tapi kalau versi Al-Qur'annya, Allah menyebutkan. Ya, ketika Allah mengingatkan siapa nama malaikatnya. Ya, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Ya, di ayat ke-18 ya, Allah menyebutkan bahwa mayal fidu illa ladaihi raqibun atid, kecuali malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib yang menjadikan muraqabah ya, raqib ada di sebelah kanan. Artinya yang mencatat itulah raqib untuk kebaikan. Yang sebelah kiri atid. Nah, malaikat atid ini yang perlu kita lingkari. Ya, kalau yang bawa stabilo di stabilo. Kenapa? Karena malaikat atid itu nggak selesai tugasnya. Ketika seseorang sudah wafat, namun masih ada keburukan-keburukan yang dia lakukan, ya, Allah akan adil. Ya, karena itu di ayat yang ke-18. Ayat yang ke-19, malaikat raqib maupun malaikat atid, catatan terakhirnya ini akan menjadi faktor penentu untuk malaikat yang berikutnya, yaitu waja'at sakratul maut bil haqq. Siapa itu? Malaikat Israel. Jadi jangan kita pikir malaikat Israel ini sendirian ketika dia mencabut nyawa, karena dia akan didampingi. Siapa malaikat yang mendampingi? Tergantung kalian yang waktu dijemput oleh malaikat Israel mencabut nyawa, gimana eksekusinya, tergantung apa yang kalian lakukan pada saat itu. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Siapa yang dibawa oleh malaikat Israel ketika, ya Allah, nih orang udah dikasih mata, telinga, hati, nggak berubah-berubah, nggak tobat-tobat, dia masih nikmat dengan kemaksiatannya. Siapa yang dibawa oleh malaikat Israel? Dalam surat yang biasa anak-anak kita hafal, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Itu nama malaikat itu. Siapa nama malaikatnya? Nazi'ah. Malaikat Israel begitu ada orang yang masih tidak berubah, karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu juga tergantung di akhirnya. Ini kok orang lagi masih maksiat, maka malaikat Israel nggak mau sendirian, dipanggil oleh malaikat nazi'ah, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ngapain? Royok. Ya, dalam surat Muhammad ayat ke-27 ataupun dalam surat Al-Anfal, apa yang dilakukan oleh para malaikat itu? Ya, fadribuhu wujuhahum wa adbarhum. Ayo nih, pukul ini muka-mukanya sama punggung-punggungnya. Wadzuqu adzabal hariq. Biar dia merasai siksa yang begitu keras, yang begitu panas.
Itu kalau malaikat nazi'at. Nah kita kan enggak lah di salimah ini karena kita merasa membutuhkan. Kebaikan itu bukan niat pelaku, tapi karena kesempatan. Sama, keburukan kan juga bukan niat pelaku, karena kesempatan. Nah, di salimah inilah kita kepingin terus selalu diajak kebaikan, walaupun dengan tertatih-tatih. Karena di PP ini, ya Allah, judulnya doang, Santi mah katanya hari Kamis. Tapi Senin Selasa Rabu Kamis juga Sabtu Minggu. Tertatih-tatih lah ini kaki kita, terseok-seok kan gitu kan. Tapi kalau nggak begitu, kapan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik? Dari mana aja yang bisa kalian lakukan? Nah, karena nanti malaikat Israel ketika orang ini, ya Allah cakep banget, dia selalu berbuat baik semampunya, walaupun orang lain nggak tahu. Maka malaikat Israel nggak mau mencabut nyawa sendirian, karena mencabut nyawa itu sakit. Ada di siapa yang dipanggil oleh malaikat Israel? Ayat yang kedua, malaikat nasyiton, malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ngapain malaikat ini? Ada dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 32. Ya, malaikat ini akan pertama datang dengan at-thayyibin, bentuk yang baik-baik, nggak nakutin. Setelah itu mereka akan mengatakan salamun alaikum. Itu aja 3 doa kan? Ya, datang nggak cuman assalamualaikum, enggak. Ya, malaikat maut yang datang assalamualaikum juga kita ketakutan, jangan, karena kita akan terpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Nggak ada lagi kesempatan beramal. Tapi salam di sini ada 3 doa. Ya Allah, selamatkanlah dia. Wa rahmatullah, ya Allah, sayangilah dia. Wa barakatuh, ya Allah, berkahilah dia. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ayo, tuh pintu surga udah terbuka buat kalian atas apa yang kalian kerjakan. Kan gitu. Inilah malaikat maut bersama dengan nazi'at ketika seseorang menutup hidupnya dengan kebaikan. Gak cukup sampai di situ, karena hidup kita dunia ini prosesnya panjang sampai menuju alam akhirat. Ya, karena di pasti surat Qaf di ayat yang ke-20, wa nufikha fis-sur, berarti tiba saatnya serah terima. Ya, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua ini, ketemu lagi sama malaikat-malaikat yang berbeda. Yang mereka sebagai pengawas untuk memberikan hadiah, apresiasi, ataupun pertanggungjawaban. Siapa nama malaikatnya? Di ayat yang ke-21. Kita mah berharap nggak mau ketemu sama yang ini nih. Kalau nggak ketemu sama malaikat nazi'at, insya Allah nggak akan ketemu sama malaikat ini. Siapa malaikatnya? Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. 2 malaikat, sa'iq dan malaikat syahid. Ngapain? Malaikat ini begitu semua orang dibangkitkan di padang mahsyar, nggak ada yang bisa bersembunyi. Dicari nih sama malaikat sa'iq dan malaikat syahid. Nah, ini dia kamu. Ya, digiring kemana? Ke pengadilan akhirat. Siapakah yang digiring oleh malaikat sa'iq dan malaikat syahid ke pengadilan akhirat? Di ayat ke-23-nya. Ketika malaikat-malaikat penggiring itu mengatakan, hadza ma ladayya atid. Berarti ibaratnya kalau di pengadilan itu kan jaksa penuntut ya. Jaksa penuntut itulah malaikat sa'iq dan malaikat syahid. Jaksa penuntut akan menggiring, memasukkan ke dalam penjara. Pasti kan ada datanya, ada BAP-nya dari polisi. Nah, kalau malaikat ini BAP-nya dari mana? Malaikat atid. Ya Allah, ya, bertemu dengan saudara, bersalaman, itu kan bagian dari pengguguran dosa. Apalagi sebentar lagi detik-detik kita akan masuk ke bulan lepurnya dosa. Nah, setelah kita renungkan, ini poin yang pertama.
Next. Slide-nya. Ya. Nah, yang kedua, bismillah, 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 bismillah. Kita telah menjadi orang baik. Nah, namun seorang sahabat yang bernama Qabisah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, jangan ngaku udah jadi orang baik. Untuk menjadi orang baik harus ada buktinya terlebih dahulu. Sehingga Qabisah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya udah jadi orang baik apa belum sih? Pinter banget itu Qabisah. Kenapa? Karena kalau dia sudah dapat legal dari Rasulullah, kamu min ahlil khair, kamu orang baik, maka pasti dia akan menjadi orang baik. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Bukan Qabisah, Wabisah. Ya, lalu apa kata Rasulullah kepada Wabisah? Kalau kamu kepingin tahu sudah baik atau belum, pertama, dengarkan komentar tetangga kamu. Jadi nggak boleh terlalu pede. Dengarkan komentar tetangga kamu. Idza sami'tahum, kalau kamu dengar apa komentar mereka? Mereka mengatakan qad ahsanta, berarti kamu orang baik. Tapi kalau mereka bilang qad asa'ta, ya kamu telah berbuat tidak baik, berarti kamu bukan orang baik. Mau nggak mau yang terdekat, berarti kan tanya suami, orang tua, anak, ya kemudian tetangga, teman-teman mitra di Salimah, teman-teman di manapun kita berada, tanya aja, menurut kamu bagaimana tentang aku? Kadang nggak bisa jawab dia, ya kan? Makanya yang paling mudah kasih jawabannya multi choice, tinggal pilih A, B, C gitu kan? Udah pilih, menurut kamu bagaimana tentang aku? A, subhanallah, walhamdulillah, itu pilihan A. B, ya Allah, kalau innalillah mau disumpahin mati toh. Itu yang pilihan D, dan pilihan terakhir. Ya, yang B bisa jadi, bagaimana menurut kamu ketika engkau diam, subhanallah, walhamdulillah. Tapi kalau mulai ngomong, astagfirullah, misal berarti ada something wrong, ada yang salah, ya. Atau yang pilihan yang C, yang rada killer dikit, naudzubillah. Jangan sampai yang D, innalillah, nyumpain gue mati, kenapa? Yang habis hidup bersamamu seperti neraka dunia, ya karena itulah yang memang menjadi barometer. Dengarkan komentar tetangga kamu. Ya, ini yang pertama. Berarti ingin menjadi apakah sudah baik atau belum, dengarkan komentar mereka. Terus yang kedua, bisa juga. Ya Rasulullah, terus kalau saya ingin tahu ini baik, ini buruk, gimana ya Rasulullah? Lihat, padahal Wabisah sudah berkali-kali bertemu sama Rasul, berdampingan sama Rasul, artinya nih Al-Quran mah udah melotok, nggak kayak saya tadi, jangan awal ayat aja lupa semua dah. Ya, Wabisah ini udah melotok dengan ayat Al-Quran dan sudah merekam semua hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditanya oleh Wabisah, nanti kalau saya jauh dari engkau, saya pulang ke kampung, kan saya kepengen tahu ini baik, ini nggak baik. Jangan sampai kita bilang ini baik, ternyata bukan baik. Ternyata indikasi orang itu baik atau tidak baik, Allah akan memberikan inspirasi, Allah memberikan isyarat kepadanya. Dengan apa kata Rasulullah kepada Wabisah? Istaftah konslet. Ya, mungkin yang pernah dengar cerita saya, mohon maaf saya ulangi karena ini cerita yang sekali sampai hari ini itu selalu terkenang dalam pikiran saya. Dan ketika saya di kelas, saya bikin satu soal, nggak pakai nilai kok, cuma latihan aja. Kan kadang gitu.
Ya, guru, dosen udah capek kasih tugas, ya kan? Ya. Ternyata apa? Saya sederhana kok, saya cuma bikin soal, ya, sederhana. Saya suruh salah satu mahasiswa saya, kamu Fulan maju. Udah, gak bergerak sedikit pun. Saya panggil yang kedua, Fulan maju, diem. Ini anak gak denger apa ya? Ya kan, apa punya kelainan kan gitu? Ya, yang sampai saya panggil yang ketiga, ya Allah, boro-boro maju, nengok juga enggak. Saya hampiri, kakak, nama kamu kan yang ibu panggil. Ya Allah, namanya anak sekarang ya, dibalikin kita. Kan ibu yang nyuruh saya. Kenapa? Peganglah dadamu. Bu, ibu panggil nama saya, sinyal hati saya, andanya ini perbuatan yang tidak baik. Ya Allah, gitu kan. Salah saya ngasih soal kan gitu kan. Ternyata memberikan soal ketika kita malas ngajar. Mahasiswa saya mendapatkan isyarat itu perbuatan tidak baik. Terus, tapi kan nggak begitu ya. Saya bilang, ini jangan-jangan siapa yang konslet kan gitu kan. Udah, saya bilang begini, Kak. Ya, saya biasakan ke mahasiswa saya rada-rada ngeprem. Kak, jangan. Sekarang begini, udah nggak usah ada tugas hari ini, ya kita siapkan aja. Nanti jam ketiga lah misalnya, kita ujian. Close book, nggak boleh ada buka buku. Ya, saya kasih waktu 1 jam untuk belajar. Jangan. Bisa-bisa nih kalian dalam 1 jam bukannya belajar, nyiapin contekan, kan gitu kan? Bagaimana hati kalian memberikan fatwa ketika kalian ingin membuka contekan ini? Mantap, apa kata mereka? Bismillah, Bu. Jadi bismillah. Kenapa? Kalau deg-degan ketahuan sama ibu. Makanya biar nggak deg-degan, biar mantap, baca bismillah. Persis deh kayak orang-orang yang ingin menjadikan kemaksiatan itu sebuah kebaikan. Udah bismillah aja, udah bismillah aja, kan begitu kan? Ini mah pasal ganda. Yang udahlah maksiat baca bismillah lagi. Saya bilang, berarti hati kamu konslet. Giliran berbuat baik, deg-degan. Giliran berbuat maksiat, mantap, baca bismillah lagi. Nah, ayo kita evaluasi diri kita. Kira-kira hati kita seperti apa? Ketika kita marah-marahin anak, atau kita ngebohongin anak, ngebohongin cucu. Sekarang mah kalau udah usianya saling 2-3 ngebohongin cucu, ya kita berpikir kan gak apa-apa, bismillah aja. Kenapa? Udah tahu emang ada cicak warna merah, cicak salimah ungu, emang ada? Nggak ada kan? Tapi ayo dong adek makan, ntar eyang panggilin tuh. Sekarang mah nggak mau orang panggil eyang kalau yang salimah sama yang dah, ya kan? Apalagi Oma, ya kan? Kalau dulu Umi, sekarang Uwa, kan gitu kan? Ayo nanti Oma panggil cicak salimah. Ada tuh cicak salimah warna ungu, kan gitu kan? Cicak, kan gitu kan? Biar ayo nanti kalau nggak nih cicaknya nggak keluar nih yang pink, yang hijau. Kan akhirnya mau nggak mau kan anak itu gitu kan? Ya adik kurang banyak sih, cicaknya langsung buru-buru sana tuh. Dia bilang, emang ada cicak merah kulit hijau, ya kan? Udah gitu apa hatinya mantep lagi, alhamdulillah air habis juga ini nasi semangkok kan gitu kan? Padahal habis ngebohongin. Kalau itu yang masih terjadi dalam hati kita, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Jangan ngaku jadi orang baik. Kalau hatinya masih konslet, karena hati yang seperti ini adalah hati yang bersih, yang barometernya adalah mulutnya. Tidak pernah berkata dusta. Karena doa yang tadi saya baca surat Asy-Syu'ara, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukma. Kita nggak kepengen semua ilmu itu sekedar ilmu, sehingga kita jadi banyak tahu. Nabi Ibrahim minta ilmu yang dia pelajari akan menjadi hukman, menjadikan dia seorang hakim.
yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi hati yang seperti ini, waja'alni lisana sidqin fil akhirin. Kalau dikenang sampai umat akhir zaman, dia adalah lisana sidq, orang yang selalu berkata jujur. Kalau kita masih suka bohong, Allah nggak mau memberikan isyarat di dalam hati kita dengan getaran hati. Ya, karena Allah sayang sama kita. Ya, Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita, bukan berarti akhirnya Allah tidak terus mendampingi kita. Allah itu selalu mendampingi kita. Bahkan komunikasi langsung antara kita dengan Allah tidak hanya di waktu sholat, ketika baca surat Al-Fatihah, tapi juga melalui isyarat hati. Karena Allah ingin tahu, nggak mungkin sealim-alimnya kita diturunin malaikat Jibril, nggak mungkin. Ya, dari mana Allah memberikan isyarat? Dari hati. Kalau dalam kondisi tidur lewat mimpi. Mimpinya orang beriman itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan mulutnya tetap jujur. Karena saya pernah dulu waktu saya masih di Al-Azhar beli buku tafsir mimpi. Takwil mimpi. Bukan primbon, karena yang menulis Ibnu Sirin. Ulama tafsir, ya kan? Saya sampai nanya itu sama penerbitnya, kan ini bener nih Ibnu Sirin, bener Ibnu Sirin, kan takut ya kalau itu jadi primbon Jawa. Habis mantep banget ngelihat bunga, takwilnya apa, gue banget nih, karena perempuan tuh suka mimpi ya kan, berenang, ngelihat ikan, itu semua ada mimpinya, ada takwilnya. Akhirnya karena ini Ibnu Sirin saya beli, saya seneng banget ya, karena rajin mimpi kan. Mimpi kan nggak bisa di skenario ya, mimpi kan itu langsung ya. Itu setiap bangun mimpi bunga mawar, bunga melati, itu semuanya ada di Indonesia aja sekarang, ada di Topet ya. Itu ada yang 100-an, ada yang 40-an harganya. Ada apa? Saya beli terus dari mulut ke mulut, adik-adik kelas, atasnya adik-adik kelas. Nggak ada Ustazah Sinta kan? Anak Ustazah Sinta enggak, ya dia kan kakak kelas saya. Ya, adik-adik. Nah, Zahmiroh, Zahraudoh tuh adik-adik kelas saya. Itu datang, kak, aku ngimpi ini, bacain dong. Jadi sering banget orang tuh cuma minta bacain. Lama-lama saya mikir, kok gue jadi kayak apaan sih ya? Kok kayak begini sih? Saya sampai tatap buku ini saya yang salah atau Ibnu Sirin sesat ya? Jangan, kenapa kok saya belajar agama malah orang pada nanyain mimpi gitu kan? Walaupun saya nggak tahu, saya cuma bacain doang. Ya, akhirnya kemudian saya renungkan satu kesalahan orang Indonesia. Kenapa saya bilang Indonesia? Karena mayoritas. Kalau beli buku, yang pertama dilihat apa? Ya, covernya bestseller, ya kan? Atau terus yang kedua apa yang dibaca? Daftar isi, ya kan? Persis kayak saya tuh, ngelihat bunga, ngelihat ikan, ngelihat ini kan gitu kan, daftar isi. Males baca mukadimah. Padahal itu adalah sinopsis, itu adalah latar belakang, kan gitu kan? Mirip kan sama saya. Akhirnya begitu saya buka sinopsisnya, langsung dengkul saya lemes. Karena Ibnu Sirin mengutip dari hadisnya Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Asdikuhum ahlaman, asdikuhum hadithan. Yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah yang paling jujur lisannya di antara kalian. Berarti buku ini tidak ditujukan untuk orang yang suka bohong-bohong walau dikit. Buku ini hanya ditujukan untuk orang yang tidak pernah berkata dusta. Karena ini adalah cerita para salafus soleh setelah mereka bermimpi, mereka mengambil hikmah apa yang Allah berikan lewat mimpi. Oh udah, begitu pada datang, kak, ya bacain dong, no cermin. Kenapa gitu kan? Tanya kepada dirimu, masih suka bohong atau tidak pernah berkata bohong? Emang kenapa? Ya gimana ya? Kan bohong untuk ya kebaikan. Kalau kamu masih suka bohong, maaf, buku ini tidak ditujukan untuk Anda. Sampai seperti itu.
Karena mimpi dan juga hati itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu ya, selain tadi bicara masalah buktinya dengan hati dan tetangga, yang berikutnya yang ketiga. Dalam surat 41 ya, surat Fusilat. Berkaitan dengan masalah kita sebagai muharrik dakwah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, disebut dengan orang yang baik-baik. 5 menit siap. Disebut dengan orang yang baik-baik, yaitu waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Mereka yang lisannya ya akan mengatakan kebaikan. Sampai Allah sebutkan di ayat ini, ketika kamu akan menyampaikan kebaikan, kamu akan melihat wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kamu pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi di lapangan, ketika kamu melihat keburukan-keburukan itu, disuruh untuk idfa billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Barometernya bukan kita. Kan saya sudah ngomong baik-baik, bukan kamu barometernya. Kamu sudah berdakwah dengan baik atau belum? Ayat ini menjadi barometer. Lanjutkan ayatnya. Yaitu apa? Yang tadinya alladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau kamu sudah berkata baik atau belum, udah terbaik atau belum, lihat